Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 51 yang berjudul Singkat Cerita. Di kesempatan baik ini mau sedikit bercerita tentang hidup ini, melampaui beberapa kesedihan dan kini menemui titik terang. Memang ada sedikit cerita ini semoga menjadi acuhan tersendiri. Dulu kayak seperti tidak bisa mungkin akan jadi begini. Dan alhamdulillah kebutuhan cukup. Mati-matian bingung tak memegang uang sepeser pun. Dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kaya, kami sejahtera. Tak lupa aku ucapin terima kasih buat Anda karena selama ini masih mau melihat video-video sederhana dariku. Walau kelihatan seperti orang yang lumpuh, hanya duduk saja, tapi sejujurnya banyak memeras otak dan modal. Untuk judul yang kedua adalah bangun di pagi hari. Umum nih kalau seorang bangun di pagi hari, selepas itu memikirkan pekerjaan kemarin yang belum kelar. Makanya didatangi kembali. Atur waktu yang pas sangatlah tepat bila bangun di pagi hari. Jangan kedahuluan ayam. Tapi ingatlah bahwa seolah berolahraga di pagi hari itu menjaga imun kita agar selalu sehat. Walau itu lantaran memperhatikan kesehatan badan juga sangat perlu. Udara segar di pagi hari membuat segar bugar di badan. Asal Anda istiqomah dalam olahraga, masalah sunnah beritikaf di masjid itu sesudah mentari muncul. Maksudnya setelah mentari muncul sudah tidak sunnah ya. Maksudnya hingga mentari terbit. Setelah itu marilah berolahraga lari pagi dengan rutin. Untuk judul yang ketiga adalah belum suram. Ingat Bang Jo lagi nih kalau suram. Apakah yang dimaksud sebelum suram di sini? Yang diartikan kebahagiaan berlanjut hingga saat ini. Belum ada kesuraman, sebelum ada kesuraman maka mengantisipasi agar kebahagiaan tetap awet saja tanpa halangan dan rintangan. Mengapa kok saya mengefans Bang Jo? Karena eksplornya luar biasa. Dia itu konten kreator eksplor sendirian. Wah, tempat-tempat angker sendiri. Mungkin bisa dicek di videonya. Namun tiada kebahagiaan tanpa adanya rintangan serta kesuraman. Jadi lebih bagusnya dipertahankan agar tidak terjadi hal buruk lagi. Lebih manis lagi dalam berhubungan kekeluargaan Anda dan perlu Anda ingat kembali isi pesan ini agar tidak gagal paham. Cobalah Anda ketahui sendiri kisah-kisah yang dialami. Mantapkan dalam hatimu di saat lagi bimbang. Perlulah Anda waktu untuk itu semua. Untuk judul yang keempat adalah demi hidupmu. Asal tidak melanggar larangan agama dan pemerintah. Berjualan apa saja asal memanfaati orang. Tentu Anda tahu bahwa berjualan atau berdagang itu sunnah Nabi. Ya, kalau dagangnya jujur. Saat tidak betul bila jual beras dioplos, maksudnya di harga murah dicampur dengan harga mahal dan dihargai mahal. Semoga Anda bisa mengerti hal ini tidak dibenarkan agama dan juga pemerintah Indonesia. Menjalani pedagang jujur insya Allah untungmu barokah. Biar hasilnya sedikit tapi rutin dan banyak pelanggannya. Itu mengalahkan hasil besar tapi tidak rutin. Hanya beberapa saat saja. Marilah jadi pedagang yang bisa jadi tauladan. Semoga Anda memahami. Untuk judul yang kelima adalah bukalah hati. Selama bertahun-tahun telah lalu pernah didustai, dibohongi oleh seseorang.
Sementara itu pernah menutup pintu hati dengan rapat-rapat. Dan kini tibalah membuka hati ini. Perlu dengan hati berdebar-debar karena ternyata kau lebih peduli dan juga ikhlas dalam menjalin cinta. Tidak salah lagi aku memilih dirimu jadi kekasih hatiku ini. Patuhmu menjadi ibadahmu, setiamu jadi ganjaranmu. Sebagai seorang istri tentu bisa memahami hal-hal ini, agar Anda menjadi istri solehah. Terbukanya hatiku ini benar-benar khusus untukmu. Sejuk diingatan ini bila mana kita sudah jadi satu dalam satu cinta suci. Pasrahmu kepadaku menjadi tanggung jawabku penuh. Untuk judul yang keenam adalah memang beda. Entah ada atau tidak model kreator YouTube sepertiku. Bukan kepedean ya. Bukan merasa kepedean ini. Ya saya tulis bukan merasa kepedean. Kalaupun ada berarti sejalur. Mungkin kalau aliran sepertiku jarang banget. Kalau kreator puisi, kata-kata bijak ataupun cerita kehidupan, aku kira masih banyak kita temui. Puisi yang ada tulisannya atau suara pakai gambar, banyak. Proses menulis, membaca dan juga rekaman seperti tidak mempedulikan konten lain. Ya peduli. Sebenarnya ini peduli. Konten apa saja saya sapa, entah itu gamers atau konten pertanian atau konten permasakan, baju, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini dilakukan agar beda, ya masih memperdulikan, mencermati para pembuat konten. Aku telusuri dan aku pun memikir apa yang belum ada di YouTube. Walaupun berjuta-juta konten kreator ditemui, perlu waktu lama menelusuri. Hampir 3 tahun lebih aku pun antusias dengan kreator lain. Sukses untuk para sahabatku. Untuk judul yang selanjutnya adalah Bersatulah. Karena ada azan mungkin break dulu untuk sementara waktu. Saya ulangi lagi, untuk judul yang ke-7 adalah Bersatulah. Wahai pemuda dan pemudi, satukan hatimu, idemu dan kreativitas Anda semua. Satukan untuk bisa damai. Beda suku dan agama jangan dipermasalahkan besar. Anda sangat diharapkan oleh para orang tua kandungmu. Ingat jasa mereka dan korban mereka amat berarti olehmu. Wahai pemuda tampan dan pemudi cantik, Anda sangatlah menjadi generasi bangsa besar sebenarnya. Ya, termasuk aku pun masih muda. Ayo gerakan pemuda milenial, tunjukkan taringmu, maksudnya bakat-bakat Anda. Sejarah Indonesia sudah diketahui, pertahankan kemerdekaan Indonesia, jangan sampai boleh dirongrong negara komunis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Makin Jaya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.